She looks deep into my eyes, remain silent. The problems in her head pile up. Again and again she tells me how sick she is. Everything is so hard for her. Why don't you just tell me? Everything could be so simple, but you want to make it difficult for yourself, for yourself, for yourself, for yourself, for yourself. Why don't you just tell me? Everything could be so simple, but you want to make it difficult for yourself, for yourself, for yourself, for yourself, for yourself. I will take your heart, count the time of love until it is over. You should have thought about your problems wouldn't go away by themselves. I will take your heart, count the time of love until it is over. You should have thought about your problems wouldn't go away by themselves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, masih semangat pagi bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Bagaimana Tretan? Apakah masih setia menonton program Lensa Sekolah Kita? Roadshow kita di Kecamatan Pelanakan hari ini berada di SDN Bandaran 4. Luar biasa sekali semangat seluruh siswa menyambut tim Lensa Sekolah Kita dan tentunya semangat dari seluruh Dewan Guru. Kita akan melihat bagaimana tampilan di SDN Bandaran 4 tentunya. Saya ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pelanakan dan juga tuan rumah kita, Kepala SDN Bandaran 4. Kita akan melihat apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini dalam satu Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa juga untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan inilah Tretan semangat dari SDN Bandaran 4. Salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. SDN Bandaran 4. Dalam program Lensa Sekolah Kita bersama saya Ila Sabila. Kali ini masih di Kecamatan Telanakan, tepatnya di SDN Bandaran 4. Kalau tadi pemerataan pendidikan dikatakan terasa sampai pelosok, menurut saya ini hal yang benar. Karena ini termasuk di pelosok ya, tapi lumayan indah, asri pemandangannya dan juga banyak sekali potensi yang harus dikuak. Dari mulai potensi siswa hingga potensi sekolah. Mari kita tanya-tanya kepada Kepala SDN Bandaran 4 untuk menguak bagaimana potensi dan prestasi yang ada di sekolah ini. It's your time. Don't be held back again. You need to resist. You're on limits. This fire is burning.
Sehat ya? Alhamdulillah. Ini sehat. pertemuan kita yang kedua. Kedua. Oke, Pak Yudi ternyata termasuk PLT di sekolah ini ya Pak ya. Memegang dua sekolah yang semuanya sama-sama bagus dengan kuantitas siswa yang banyak. Ya. Insya Allah sekali. Bapak, apa yang ingin Bapak kenalkan nih kepada tim Lensa sekolah kita dan juga Tretan Klik Madura yang menonton program ini terkait dengan lingkungan sekolah dan juga potensi di sekolah ini? Kalau di sini tuh di SDN Pensaran 4 ini unik. Karena ada di puncak. Kalau kita lihat dari sana kan sepertinya ini kota batu. Betul. Tapi batu di Pamekasan. Batu versi Madura ya Pak ya. Iya. Lingkungannya juga asri meskipun daerah Teranakan ke barat ini termasuk daerah pesisir Iya, ya. biasanya ya. Oke. Tapi alhamdulillah kalau di sini air juga enak di sini. Lancar ya. Lancar. Oh, tadi halamannya juga luas, terbagi menjadi dua, ada parkir mobil ya, bisa untuk parkir mobil dan juga halaman sekolah ini untuk kegiatan apa saja Bapak? Di sini untuk kegiatannya ada pramuka, kemudian ada seni tari, teater juga di sini juga ada. Ya, banyak Kemudian, ya. Iya, banyak alhamdulillah. Ekstrakurikuler yang dari guru internal yang Yang belajar. di sini pramuka Bu, pramuka tapi sambil dibantu. Soalnya kan ada teman-teman yang butuh juga pengembangan diri, sambil melihat sambil terbiasa nanti. Dari luar juga ya. Oke, kita ke kelas 2 dulu ya Pak ya. Iya. Oke, kita ke kelas 2 ini ternyata termasuk kelas yang masih belum menggunakan digitalisasi, tapi masih fokus pada numerasi. Ya, literasi dan numerasi, tapi diselingi juga kegiatan menggunakan digital juga Bu. Oke. Meskipun tidak keseluruhan karena kan masih butuh pembimbingan lain. Lebih fokus kepada calistung rasanya ya kalau kelas 2 ternyata. Assalamualaikum Bapak. Pak Fitri. Ya, Pak Fitri wali kelas 2 ya Pak ya. Oke, ini lumayan bagus ternyata banyak sekali buku. Apakah SDN Bandaran 4 ini termasuk yang memprioritaskan literasi Pak di sekolah ini? Oke, Bapak ini kan ada sudut baca dan masih kelas 2 ya Pak ya. Tentu masih fokus pada calistung, baca, menghitung ya. Oke. Apa kira-kira kendala Pak Fitri nih dalam mengajar anak-anak atau membimbing anak yang belum bisa membaca? Ya kendalanya ya biasa, karena apa? Karena yang namanya anak-anak itu kendalanya ya ada yang nangis, ada yang bengkak, dan juga ya dalam membaca juga masih belum Terbata-bata ya, terbata-bata Pak, ya betul, dan proses. prosesnya masih harus sama apa ya, masih ekstra ya. untuk membimbing anak-anak ini biar lebih mengenal huruf, tahu huruf, soalnya kelas rendah. Kelas Ya, rendah. harus berkolaborasi dengan satu. Oke, kalau Pak Yudi, ini ada program khusus nggak untuk anak-anak dalam bimbingan anak-anak yang belum bisa membaca? Ya. Bimbingannya yang akan saya prioritaskan nantinya Bu, jika ini kan anak-anak pada saat jam istirahat, kalau misalnya anak yang kurang bisa membaca, jika ada guru yang kosong bisa mengisi itu, atau nanti pada saat Pak Fitri nikah mengajar, pada saat mengajar ada guru lain yang belum mengajar nanti bisa membimbing. Oke, berarti Kebetulan di sini memang kemampuan literasinya masih dirasa kurang yang untuk yang kelas rendahnya. Tapi untuk peningkatan itu Iya, akan terus diupayakan oleh pasti. semua dewan guru ya Pak ya. Oke, kalau tadi kita lihat cuplikan videonya ternyata Pak Fitri sedang ice breaking nih. Itu berpengaruh nggak Pak terhadap fokus anak-anak, pengembalian fokus anak-anak? Sangat benar. Pengaruh ya. Itu ice breaking Bapak berinovasi sendiri? Ya. Oke. Kenapa? Karena literasi tadi itu yang berselawatan agar apa? Kita diberikan kemudahan, diberikan rahmat oleh Allah SWT biar ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nafi dan barokah ya. Oke, terima kasih Pak Fitri. Ternyata rasanya kita harus eksplor nih ruang dan potensi apa lagi yang ada di SDN Bandaran 4. Oke, ini Pak, luas sekali ya halaman sekolahnya, rindang juga. Ini Pak Budi, maaf Pak Yudi, sejak kapan ini jadi PLT di sekolah ini? Saya bulan Oktober Bulan 2023, iya. Oke, baru 4 bulanan ya? 4 bulanan, 3 bulan setengahan. Jadi memang subur seperti ini ya Pak ya? Sudah?
Iya, kondisi lingkungan alhamdulillah airnya sekolahnya di sini ya? juga mudah. Bu. Lancar. Lancar. Oke, kita ke kelas digital ya Pak ya. Iya, Kelas digital ini sudah berlangsung berapa lama? sudah lama sih. Sudah lama ya, Iya. seperti di sekolah lain ya. Soalnya kan digital itu penting, Bu. Betul, Ya, kita harus kalau- beradaptasi dengan kalau kita belajar ada digital. membiasakan untuk digital, maka akan ketinggalan. Oke, Oke, assalamualaikum Bapak. Oke, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Edi. Pak Edi. Ini Pak Edi ngajar apa sekarang di kelas 5? Di kelas 5 sekarang sebagai wali kelasnya. Wali kelas ya. Oke. Sejak kapan nih Pak pembelajaran digital dimulai di sekolah ini? Di sini di kelas 5 mulai tahun 2022 kita menggunakan aplikasi digital untuk pembelajaran, baik untuk menerangkan ataupun dengan menjawab soal, baik itu ulangan, terus ulangan harian, PTS dulu waktu pas Hampir kurikulum semua kegiatan ya sekarang. Hampir semuanya kita digital di Menggunakan sini. digital. Untuk kertas mengurangi. Mengurangi. Ya. Oke. Ini Pak, ini sekarang lagi pembelajaran apa nih Pak? Ini sekarang lagi pembahasan masalah pelajaran IPA. IPA. Ya. Oke. Dimulai dari apa nih dulu? Kuis ya? Masih menjawab soal di kuisis. Kuisis. Secara Oke. online. Oke. Pak Yudi, untuk respon wali murid di sekitar SDN Bandaran 4 nih terhadap adanya Ya. pembelajaran digital. Sangat tertarik, Ibu, sangat tertarik, sangat antusias karena dengan adanya digital ini anak-anak dilatih untuk cerdas, Cerdas. untuk tidak gaptek. Jadi kan memang harapannya sekarang kan jika anak-anak kita tidak kenalkan digital sejak dini, maka akan tergerus dengan zamannya yang sekarang yang serba digital, serba Kalau canggih. respon wali murid sudah positif nih Pak. Iya. Kira-kira pasti akan menuai dampak yang positif baik dari dewan guru maupun ke murid ya. Kira-kira apa yang Bapak Edi rasakan nih dampaknya selama mengajar secara digital? Dampaknya sekarang lebih praktis itu ya, yang bikin tertarik siswa untuk selalu belajar. Padahal apa sudah jam istirahat, tetap antusias, nggak mau istirahat. Kalau Karena hal baru ya Pak ya. karena hal baru tentunya sampai mereka lupa kadang-kadang bahwa mereka Istirahat. lapar. Ya. Oke, iya. Sangat antusias berarti ya Pak ya. Ini apa namanya, setiap kelas ternyata ada pojok baca Tretan. Berarti Ada. peningkatan literasi dan juga digitalisasi berlangsung normal di sini ya Pak ya. Kebetulan kita sudah masuk kelas. Kalau sudah masuk kelas kurang lebih 15 menit kita literasi. Kita ambil buku di perpustakaan, kita baca di pojok baca. Hampir semua Setiap kelas. hari. Tiap Oke. harinya kurang lebih 15 menit. Gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah. Baik Tretan, rasanya kita harus mengungkap banyak hal nih di Pak Yudi dan juga tentang sekolah khususnya Bandaran 4. Tadi juga literasi, digitalisasi sudah kita intip langsung pembelajarannya, serta juga ada kegiatan keagamaan. Selanjutnya saya alihkan pada rekan saya Sari Purwati. Nanti Pak Yudi bisa menyampaikan program yang diterapkan di sekolah ini. Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah Kita. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Bapak Ahmad Zaini, yang sudah memfasilitasi kita dari Klik Madura untuk mengeksplor berbagai banyak macam sekolah di Kecamatan Tranakan. Khususnya hari ini saya berada di SDN Bandaran 4. Kalau tadi sudah melihat bagaimana kondisi SDN Bandaran 4 bersama rekan saya Ila Sabila dan juga ditemani oleh Kepala SDN Bandaran 4 Bapak Wahyudi. Ya, Bapak Wahyudi ini Tretan, kalau saya ingatkan ini adalah pertemuan saya yang kedua dengan Pak Wahyudi. Sebelumnya beliau adalah Kepala SDN Keramat 1 yang mana memiliki jumlah siswa yang sangat luar biasa. Tretan bisa cek YouTube-nya bagaimana Lensa Sekolah Kita, kehebohan Lensa Sekolah Kita di SDN Keramat 1. Dan hari ini Pak Wahyudi menjadi pelaksana tugas di SDN Bandaran 4. Ya, selamat pagi Pak Wahyudi. Semangatnya luar biasa, beliau masih muda, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan 2 sekolah yang mana semuanya berat ya. Dengan jumlah siswa yang begitu banyak, satunya 263 dan ini 150. Total anaknya Pak Wahyudi ada 300 lebih ya, hampir 400. Yang mana semuanya berharap Pak Wahyudi bisa melakukan terobosan-terobosan besar bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Pak Wahyudi, kalau melihat SDN Bandaran 4 dengan Keramat 1,
tentu memiliki potensi yang berbeda. Di sana dengan potensinya sendiri dan di sini SDN Bandara 4 dengan potensinya sendiri juga. Dan Pak Wahyudi harus bisa memilah-milih dan juga melihat mana potensi yang bisa ikut menyumbangkan prestasi bagi Kabupaten Pamekasan. Pak Wahyudi, kalau secara keseluruhan SDN Bandara 4 ini sejauh ini Pak Wahyudi sampai dan mendapatkan tanggung jawab di sini, apa saja yang Pak Wahyudi lihat di SDN Bandara 4? Ya, baik Ibu, makasih. Untuk SDN Bandara 4 ini sekolah yang unik. Ya. Kenapa saya katakan unik? Karena ini berada di atas. Berada di puncak ya? Ya, baik. Kelihatan Sehingga bisa kalau lihat. misalnya di Malang itu ada kota Batu, di sini ada kota Bentur. Iya, Kota Bandar mirip lah. Iya. 11, 12 Jadi kalau dan di Kota sini, Bandar. kalau kita lihat di sini, pada saat Ibu masuk ke sini Iya, tuh memang suasana pedesaannya masih sangat terasa. kental, masih sangat Oke. terasa. Jadi memang di sini saya menginginkan dan teman-teman guru juga menginginkan bukan hanya segi akademik yang Iya. akan kita pupuk, tapi dari segi non akademiknya. Ya, kalau kita bicara lokasi, Bapak, ini dikelilingi oleh Kuburan. kuburan ya. Kuburan. Konon di sini merupakan tempat persembunyian warga pribumi yang untuk melihat penjajah ya. Sebenarnya bukan persembunyian sih Bu, ini untuk tempat untuk memantau kalau Memantau. misalnya kalau Oke. misalnya ada penjajah ke sini, ada yang telik sandinya, ada yang naik pohon nangker. Ini di pohon sebelah nangker sini ya. ada pohon nangker, jadi Ya, naik betul. ke atas melihat sehingga memberikan informasi Iya, pada iya, betul, para betul. pejuang bahwa ada penjajah yang Bahwa ada datang ke sini. penjajah di sini, artinya ini monumen bersejarah Iya, sekali di di SDN sini. Bandara 4. Kalau kita bisa melihat bagaimana potensi di sekolah ini, tentu tidak lepas dari tanggung jawab Pak Wahyudi selaku Iya. PLT. Memegang dua, apa kemudian tantangannya Pak Wahyudi hadapi? Dua sekolah besar loh. Ya, tantangannya luar biasa sih Bu, tapi yang paling utama itu waktu. Betul. Bagaimana saya bisa membagi waktu antara di Kramat 1 dengan di Bandaran 4. Tapi untuk mengatasi itu di Bandaran 4 ini saya membawa atau mengambil dua orang. Dua orang ini sebagai koordinator. Memberikan tanggung Nah, jawab koordinator ya. yang menjaga di sini, jadi ada apa-apa saya tetap nelpon ke sana. Koordinator Tapi ya, tidak saya lepaskan begitu juga. Saya tetap berada di sini. Kalau misalnya ada sesuatu saya tetap di sini. Iya. Saya sematkan kalau misalnya satu minggu sekali saya ke sini 2 kali atau 3 Iya, kali. program-program tentu harus tetap dilaksanakan jalan, oleh tetap Pak jalan. Wahyudi. Salah satunya ini Tretan, kita berada di Gazebo ya, Gazebo. yang dimiliki oleh SDN Bandaran 4, yang mana di belakang kita ini ada guru dan juga siswa yang memanfaatkan Gazebo sebagai tempat belajar, barangkali jenuh di dalam Ya, kelas, di kelas. jadi bisa belajar di sini dan ini dijadikan sebagai salah satu pusat literasi di SDN Bandara 4 selain perpustakaan yang memadai. Ada juga selain Apa? di bawah pohon. Bawah pohon Iya, ya, di karena lingkungan memang sekitar. suasana lingkungannya memang Iya. lingkungan Tempat yang belajarnya sejuk ya, ya belajarnya dan nyaman ya. Bapak, sejauh ini program-program apa saja yang Bapak bawa dan implementasikan di SDN Bandara 4 sebagai bentuk bahwa inilah perwajahan dari pendidikan di Iya. SDN Bandara 4? Seperti yang tadi saya katakan, di sini bukan akademiknya saja, tapi Yap. non akademik, terutama di keagamaan. Keagamaan. Saya menginginkan di sini dan guru-guru juga pastinya menginginkan peserta didik yang keluar dari sini sudah hafal juz 30. Juz 30? Iya, juz 30. Jadi peserta didik Ada keluar dari sini target-target ada khusus, targetnya. trik-trik khusus? Kalau misal trik-triknya khusus ya pasti ada Bu. Saya juga di sini selain dari guru agamanya, saya juga dari guru kelasnya juga menginginkan memantau. Oke, Jadi oke. meskipun guru agama nanti yang mengeceknya atau yang mengetesnya, tapi guru kelasnya juga ikut Memantau andil ya, juga, ikut memantau andil ya, juga. baik. Ini diberlakukan di kelas? 456, 456. kelas 1 2 3 untuk sementara tajwidnya dulu. Oh, tajwid ya, bertahap ya artinya ya. Dari kelas 1 2 3 tajwidnya oke, jadi 456 sekaligus hafalannya oke, tajwidnya oke. Artinya Bapak emang melihat potensi di bidang keagamaan Keagamaannya. di sini layak untuk disupport dan salah satunya Tretan di sini juga ditopang oleh musola ya. Musola yang disulap Musola sulap. sedemikian rupa supaya menjadi pusat kegiatan keagamaan ya. Bapak Wahyudi, kalau dari segi non akademik begitu kelihatan bagaimana upaya-upaya pembentukan karakter ya. Kalau dari sisi akademik sendiri, apa yang Pak Wahyudi lakukan untuk di sekolah ini? Mengingat Pak Wahyudi juga sebagai fasilitator dan rasanya perlu dipertimbangkan kepala sekolah seperti ini ya. Iya. Kalau di akademik, kalau di sini Bu, tiap anak-anak selesai pembelajaran biasa, kalau misalnya ada waktu luang, pasti di sini ada kegiatan bimbingan khusus. Meskipun anak-anak pulang sampai agak siang, agak siang misalnya di sini biasanya pulangnya jam 12:30 sampai jam 1, anak-anak rela kok
Khusus yang pembelajaran menarik. berpotensi saja atau khusus anak-anak yang memiliki potensi aja menjaring atau semua? Kalau yang untuk itu ada harinya, Bu. Ada harinya kalau ya. Dari hari Senin sampai hari Kamis itu biasanya memang semuanya dulu. Tapi hari Sabtu memang yang memang benar-benar berpotensi diikutkan untuk kegiatan memang diarahkan ke akademik ya. Bapak, kalau dari segi prestasi yang menorehkan di Kecamatan Telanakan khususnya, apa yang terakhir ditorehkan oleh sekolah ini untuk prestasi? Kalau untuk tingkat kecamatan masih non akademik di sini. Non akademik ya. Makanya saya menginginkan untuk kegiatan akademiknya juga muncul. Juga digenjot dengan upaya-upaya bimbingan khusus ya. Oh baik ya, Tretan Klik Madura, program-program baik non akademik maupun akademik sudah dilakukan oleh Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, kira-kira nih melihat dari potensi dan juga kekurangan, maksudnya minusnya dari Pak Wahyudi, waktu yang tentu sangat menguras pikiran ya. Apa yang kemudian harapan Pak Wahyudi untuk SDN Bandaran 4 ini? Harapannya meskipun saya tidak selalu standby di sini, teman-teman guru tetap bersemangat. Apalagi di sini guru-gurunya usianya potensial. Usianya itu di 30 ke 35. Ya, jadi saya harapkan meskipun sekali. saya tidak standby di sini, teman-teman itu punya tanggung jawab dan alhamdulillah meskipun saya tidak selalu standby di sini, teman-teman tetap antusias, tetap semangat untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang terbaik buat peserta didik. Karena memang peserta didik ini unik, Bu. Kenapa? Ada yang sama, ada yang menonjol di bidang ini, ada yang menonjol di bidang itu. Jadi memang guru sebagai fasilitator sebenarnya untuk teman-teman di sini, untuk peserta didik di sini. Seperti pada saat kegiatan belajar ini memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Harus inovatif ya, guru-guru walaupun pembelajaran digital sudah berjalan di sini, tapi upaya-upaya untuk membuat anak-anak bergembira. Karena memang peran guru kan tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa digantikan, meskipun ada kegiatan digital itu kan, gurunya memang harus jadi motivator, jadi contoh yang baik buat peserta didiknya. Dan memang lingkungan di sekitar sini Tretan, kalau bisa tadi disampaikan oleh Pak Wahyudi, bisa kita analisa bahwa sangat agamis sekali ya. Sehingga memang memberikan pelayanan pada masyarakat bahwa di sini pendidikan karakternya lebih diutamakan. Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih sudah menonton obrolan singkat saya dengan Bapak Wahyudi. Bapak Wahyudi ini merupakan kepala SDN Kramat 1 juga yang juga mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya juga di SDN Bandaran 4. Tentu ini menjadi beban berat sekali bagi Pak Wahyudi. Namun bersama Dewan Guru dan juga masyarakat yang mendukung, tentu ini juga berharap bahwa ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih sudah menonton program Lensa Sekolah Kita di SDN Bandaran 4. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita masih akan berkeliling melihat bagaimana banyaknya sekolah-sekolah yang berpotensi di Kabupaten Pamekasan. Saya akhiri obrolan kita di sesi podcast. Saya dan Pak Wahyudi undur diri. Kita bisa salam Lensa. Masih ingat ya Pak Wahyudi ya? Dari kita berdua, salam Lensa Sekolah Kita. Saya Sari Purwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dimulai. I'm feeling my bones still make it to right. It's so different. You take me to the light. It's like a cigarette, and I'm burning at your lips. That's so innocent. Can you kick it up? And now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn.